Teman-teman ya, saya akan memberikan informasi mengenai komponen apa aja untuk merakit power amplifier 500 watt teman-teman ya. Jadi ini power 500 watt adalah produk dari Tunerses yang saya rakit teman-teman. Mungkin video-video sebelumnya saya mungkin tidak menjelaskan secara detail kira-kira yang cocok dan harganya ekonomis kira-kira untuk power 500 watt kita kira-kira itu apa aja teman-teman ya, komponen yang menurut saya harganya cukup ekonomis dan tidak terlalu menguras kantong ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencontohkan yaitu saya menggunakan trafo yang harganya juga ekonomis juga ampere, tapi ini murni 5 ampere murni, tapi harganya juga ekonomis juga, dan juga PSU nya juga per elko nya juga ekonomis teman-teman. Jadi tidak terlalu tidak terlalu membuat dompet itu teman-teman ya untuk di saat sekarang teman-teman ya. Jadi harga semuanya yang teman-teman lihat ini adalah harga ekonomis semua teman-teman. Oke, langsung aja yaitu adalah ke intinya yaitu adalah kita langsung aja saya akan mengenai drivernya, yaitu adalah saya menggunakan driver dari Tunerses 506 teman-teman, yaitu yang mempunyai daya 500 watt teman-teman outputnya teman-teman ya. Jadi ini adalah bungkusnya seperti ini, jadi yang pernah saya lihat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita lihat ya, untuk pada saat saya beli ya tidak ada yang namanya transistornya, nggak ada teman, jadi harus beli sendiri ya. Nah yang biasanya saya pakai tahun-tahun untuk transistor Sunken, saya menggunakan transistor Sunken yaitu dengan nomor serinya ya, atau nomor kodenya teman-teman, kodenya 2SA sama ya, 2 ini 2SC berapa ini 2922 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kodenya, ini harganya juga ekonomis. Harga sekarang itu saya tanya 65.000 teman-teman ya. Ada yang harga 90.000 itu yang 3858 atau berapa tuh, itu harganya juga mahal. Nah kira-kira untuk transistor Sunken kira-kira tuh kalau disuplai di VAC 45 bisa nggak? Jawaban saya bisa banget teman-teman. Saya sudah pernah nyoba di Sublime 45 itu, di video-video saya itu beberapa seharian itu malah saya cek, tapi itu ya nggak mungkin kan seharian saya bikin kontennya itu sehari terus videonya kan juga teman-teman. Itu juga nggak ada masalah, sudah saya uji, soalnya saya menggunakan Tunerses ini sudah cukup lama sebenarnya. Ini produk ini sudah banyak dipakai ya teman-teman ya. Nah untuk driver ini menurut saya recommended ya. Kenapa recommended? Untuk dari segi bass, low midnya, hitnya itu pas banget teman-teman ya. Jadi tidak terlalu enak gitu, pas ya, intinya tidak terlalu ya, pas enteng lah menurut saya itu teman-teman ya, sebanding dengan harga gitu aja. Untuk harga sekarang itu ada yang menjual sekitar 85, ada yang 90 ya teman-teman. Kalau di toko offline sekarang harga sekitar 80 ribuan ya, sekitar 80 di toko offline ya. Kalau mungkin harganya 75 65 karena ada ongkos kirim, jadi belum termasuk ongkos kirim. Kalau misalnya ditambahkan dengan ongkos kirim mungkin harganya juga akan lebih mahal lagi teman-teman ya. Nah terus ini sudah ya teman-teman ya. Nah saya menggunakan Sunken, jadi harganya cukup ekonomis juga, tidak terlalu mahal tapi juga awet. Jika teman-teman mungkin merasa transistor Sunken cukup lama, teman-teman bisa pakai mungkin merek lain atau mungkin merek Toshiba ya, mungkin harganya lebih pada Sunken. Untuk kualitas sendiri tuh ya sama, tapi kalau saya ya lebih senang Sunken gitu aja teman-teman ya. Jadi Toshiba bagus, Sunken juga bagus teman-teman. Terus ini sudah selesai teman-teman ya, kita lanjut yaitu tune control. Nah saya menggunakan tune control juga tune control mono ya. Ini yang saya contohkan adalah driver kan satu ya, jadi mono. Ini teman-teman kalau pakai tune control stereo juga bisa, nanti diambil salah satu L nya saja teman-teman ya. Juga harganya juga ekonomis ya, harganya ekonomis, tidak mahal untuk tune control sendiri. Kalau teman-teman mungkin mau tune controlnya stereo tapi driver sementara ini drivernya punya satu juga bisa teman-teman ya. Saya menggunakan tune control ini adalah bungkusnya, mereknya ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini harganya juga ekonomis juga, tidak terlalu mahal teman-teman ya. Terus nah untuk PSU nya sendiri teman-teman ya, per elko nya juga ini juga
ekonomis yang pernah saya review, teman-teman bisa tahu kan di video saya. Untuk harganya teman-teman bisa cek di bawah aja ya, yang elko yang pernah saya bahas teman-teman ya. Ini elko rakitan, saya rasa elko ini cukup recommended kalau untuk dipakai rumah. Bisa kalau 4 elko itu untuk 45 volt sudah saya coba, udah sekitar berapa 15 harian mungkin ya, sekitar 15 harian itu juga nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi aman untuk di VAC 45, tapi kalau satu saya tidak menyarankan dikasih 45 ya, mungkin 40 lah, tapi saya lebih sering kalau teman-teman saya rekomendasikan di 32 aja ya kalau satu ya, soalnya karena elko ini cukuplah murah, cukup teman-teman. Informasi harga sudah pernah saya berikan harganya, teman-teman bisa lihat, hitung sendiri kira-kira berapa. Untuk nominal komponennya semuanya sudah saya sudah saya cantumkan semua teman-teman. Ini elko rakitan teman-teman ya, jadi pasang sendiri, mereknya juga mungkin tidak terlalu familiar, tapi untuk dipakai di rumah-rumah cukuplah recommended teman-teman. Jadi tidak ada masalah teman-teman yang dipakai di rumah-rumah. Sebenarnya bahan adalah ini semua, jadi ini sudah bisa bunyi ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan tambahan mungkin penambah bass seperti turbo bass, galaxy maupun yang lain juga gak apa. Jika teman-teman mungkin tune control masih kurang bassnya, teman-teman bisa cari tuh dilengkapi dengan subwoofer. Kalau teman-teman mau nyukai suara yang bung 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 gitu, mungkin silakan aja mungkin cari, atau mungkin tune controlnya sudah beli terlanjur, teman-teman bisa tambah filter subwoofer gitu aja. Nah untuk trafonya sendiri teman-teman ya, untuk trafonya sendiri ini merek dari Blast teman-teman ya, yang biasa saya gunakan teman-teman. Ini memang saya beli, memang saya sudah saya coba berbulan-bulan juga masih terjaga sampai sekarang, tapi saya jarang jarang muter gitu, jarang musikan ya teman-teman ya, lebih banyak ke dengerin radio FM gitu teman-teman. Nah teman-teman ini cukuplah recommended ke 275, yaitu merek Blast. Ini sudah pernah saya tanya bahwa tembaga yang dipakai itu tembaga murni teman-teman ya, jadi saya rasa trafo ini juga recommend banget untuk di harga 270 di CT45 untuk dipakai di rumah-rumah. Mengingat trafo bel dan era itu sekarang udah naik, jadi kalau saya mungkin trafo Blast ini juga lumayan ya. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih ya silahkan beli trafo era atau Blast teman-teman, silakan, atau bel salah teman-teman ya. Karena untuk trafo yang kalau power amplifier itu udah akrab dengan bel sama era teman-teman ya. Jadi ini mungkin merek Blast yang mungkin buat saya kayak familiar ya, memang bener sih kayak nggak familiar, tapi saya sudah membuktikan bahwa trafo ini juga memiliki tenaga yang cukup lah. Kalau untuk speaker 4 itu masih nggak ada masalah. Speaker 4 asal teman-teman jangan terlalu over gitu ya teman-teman, maksudnya 4 speaker dengan kapasitas 300 wattan itu sudah menurut saya ini masih mampu. Apakah panas? Hangat teman-teman. Kalau teman-teman mungkin penggunaannya over ya panas tuh wajar teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman ya trafonya. Nah sebenarnya bahan-bahan dasar untuk merakit sebuah power amplifier itu ya sebenarnya yang paling utama ya, wajibnya adalah ya ada PSU juga teman-teman ya, ada trafo, ada PSU, dan juga ada driver, dan juga ada tune control. Ini adalah bahan-bahan wajib yang harus dimiliki untuk merakit amplifier. Kalau tanpa tune control pun ini masih bisa, tapi kalau tune control sama PSU sama trafo itu sudah pasti nggak mungkin bisa bunyi teman-teman. Itu harus ada trafo, PSU sama woofer. Kalau misalkan tune control itu kasih volume aja, ini masih bisa bunyi teman-teman. Tapi kalau nggak ada, misalkan trafonya nggak ada ya, terus gimana untuk menyuplai elko ini teman-teman? Kan nggak mungkin pakai arus listrik, kan nggak mungkin juga teman-teman ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sederhana dan yang harus ada untuk merakit sebuah power amplifier. Kalau pendukung yang lain saya rasa mungkin teman-teman bisa pending dulu, nanti ini aja wajib dulu. Wajib yang hal-hal untuk merakit sebuah power amplifier itu yang hal yang paling utama teman-teman ya. Ingat trafo, PSU, terus driver. Mungkin tune kontrolnya aja mungkin belum oke, belum budgetnya belum cukup untuk beli tune control, nggak apa-apa, powernya aja masih bisa bunyi nanti untuk
suara bass treble-nya teman-teman bisa, kalau pakai media handphone itu kan ada equalizer, teman-teman bisa setting sendiri equalizer seperti apa gitu ya. Tapi ini hal yang wajib. Kalau untuk bagian kipas-kipasnya seperti mungkin speaker protector, sebagai soft untuk anti jeglek, yaitu kan kalau soft start itu kan mahal ya, 100 ribuan. Kalau untuk speaker protector juga ada yang 100 ribuan. Itu yang menurut saya yang, kalau yang sebenarnya ada yang murah, ada yang 70, ada yang 50, itu juga ada. Tapi saya sih yang 100 ribuan itu ada delaynya. Jadi pada saat power di on kan dia tuh ada delay. Biasanya kendala kan bunyi jeduk-jeduk ya, meskipun sudah di kapasitor. Kadang kapasitor ditaruh di arus AC, kadang kan masih aja. Ada beberapa yang tidak, teman-teman. Kalau saya biasanya untuk ngilangin jeduk ya saya taruh di saklar gitu ya. Kalau enggak lebih ampuhnya lagi ya pakai speaker protector, tapi yang ada delaynya. Biasanya itu yang harga cukup lah mahal, teman-teman ya. Itu biasanya ada delaynya. Power ini pada saat di on kan dia tuh kayak semacam terputus dulu, jeda berapa detik baru ke speaker gitu. Jadi duknya itu sudah pasti 100% hilang gitu, belum nggak nyampe ke speaker, teman-teman ya. Ini adalah bahan-bahan dasarnya. Misalkan yang di tidak saya taruh ya, ini teman-teman, ini masih trafo PSU elko, ini udah bunyi, tinggal kasih volume udah bisa dipakai, teman-teman. Tapi kalau tidak ada, cuma hanya PSU sama trafo sama PSU ya nggak bisa, teman-teman. Sama tim kontrol ini ya nggak bisa, jadi harus ada. Jadi misalkan ada trafo, ada PSU, terus ada driver, teman-teman ya. Jadi harus ada apa, teman-teman? Harus PSU sama driver. Ini harus wajib yang harus dimiliki untuk merakit sebuah power amplifier, teman-teman. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada yang ini. Intinya tiga ini udah wajib, teman-teman. Tanpa turun kontrol ini masih bisa bunyi, masih bisa dipakai, teman-teman ya. Kayak power untuk hajatan, kayak konser dangdut, kayak power kelas ya. Jadi power balap kayak apa itu, jadi kan nggak ada tune control, cuma PSU trafo sama power ya, drivernya, teman-teman ya. Drivernya itu, teman-teman ya. Jadi ini udah bisa, teman-teman. Untuk headstingnya juga, teman-teman ya, untuk headsting transistor, headstingnya teman-teman juga harus ya. Kalau bisa headstingnya itu yang tebel, teman-teman ya. Jangan, saya sarankan untuk kalau untuk transistor apalagi di VAC 45, saya sarankan teman-teman beli headsting yang tebel ya. Kalau yang di video-video saya contohkan itu kan hanya contoh aja ya, teman-teman bisa beli yang lebih lagi, teman-teman, untuk headsting transistor, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mungkin dirasa satu set sunken suaranya mungkin kurang kenceng atau apa ya, kok kurang suaranya, teman-teman bisa, kalau mungkin untuk 2 set sunken mungkin belum. Tapi kalau teman-teman 5 set sunken tuh baru kelihatan suara kencengnya itu apa ya. Dia tuh untuk speaker tuh bener-bener dorongannya bener-bener apa ya, berasa gitu ya, teman-teman. Wattnya juga pasti beda, teman-teman, dengan transistor yang cuma satu pasang. Tapi kalau untuk dipakai di rumah-rumah, kalau ujung-ujungnya transistornya banyak, ujung-ujungnya yang nggak ekonomis lagi, ujung-ujungnya nanti budgetnya juga banyak, teman-teman ya. Jadi ini memberikan apa ya, memberikan gambaran seperti ini ya untuk harga-harga ekonomis, teman-teman. Jadi kalau mau mungkin cari yang trafo yang mungkin sebenarnya apa ya, yang murni nggak bel, itu juga ada, teman-teman. Merek-merek yang lain juga nggak ada. Yang penting, teman-teman, intinya yang dicari adalah tembaganya murni gitu aja, teman-teman ya. Mungkin kalau di sekilas Blaze ini memang tidak begitu terlalu familiar, tapi cukuplah kalau dipakai rumah-rumah. Saya sudah membuktikan cukup, teman-teman. Jadi sampai sekarang juga masih bisa, jadi nggak rusak, teman-teman ya. Nah, ini, teman-teman ya, daftar mengenai bahan apa aja sih, untuk bahannya itu seperti apa aja ya kira-kira kalau untuk merakit sebuah power amplifier ya. Seperti lihat ini hal yang harus ada ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini PSU nya. Nah, mungkin ini cukuplah terjangkau ya, untuk harga sekarang cukup terjangkau, PSU dan trafonya juga cukup terjangkau. Nah, nanti akan saya Oke, nanti akan saya tambahkan, teman-teman ya, daftar keseluruhan ini harganya ya, teman-teman ya. Nah, ini baik tune control sama ini sama trafo semuanya. Yang ini yang di sini yang saya bahas ini, teman-teman, mungkin bisa dijadikan pertimbangkan untuk bisa juga disesuaikan dengan budget teman-teman ya. Untuk untuk saat ini kan harga sudah pada naik. Jika teman-teman mungkin mau merakit power
istilahnya itu mencicil, saya sarankan teman-teman cicil dulu yang trafo teman-teman, karena trafo itu semakin lama semakin mahal, karena tembaganya itu juga semakin lama itu ya semakin sulit untuk didapat. Mungkin dulu satu hari bisa 10 liter, kalau sekarang mungkin bisa aja mungkin hanya 7 liter atau 5 liter. Jadi kan semakin kayaknya mungkin semakin berkurang kayaknya teman-teman, karena mengingat harganya juga mahal teman ya. Kalau teman-teman mungkin mau membeli, hanya mungkin nyicil dulu, saya sarankan teman-teman mungkin bisa beli trafo dulu teman-teman, bisa trafo. Kalau trafo teman-teman mungkin nggak apa bisa dijual ke temennya atau siapa kalian lebih enak, tapi kalau driver kan kayaknya gimana itu ya. Kalau trafo itu masih laku aja menjadi seperti itu ya. Kalau mungkin teman-teman saya baru punya budget sekian sih, tapi baru bisa dapat trafo 10 ampere, teman-teman kalau bisa ya beli trafonya dulu 10 ampere sebelum itu harga naik, karena sekarang harga naik. Saya lihat trafo bel itu saya tanya itu udah 500 sekarang, harga 2022 ini apa Oktober ya, 22 Oktober sekarang, di tanggal 22 Oktober ini, kemarin itu tanggal 18 Oktober, berarti 18 Oktober kemarin itu saya tanya tuh harga trafo itu udah 500 sekian ya, pokoknya 500 sekian itu teman, harga trafo bel tuh harganya udah 500 sekian, udah naik sekarang, harga udah naik, pokoknya intinya udah naik. Jika mau mencicil dulu mungkin bisa beli trafonya dulu, yang lain mungkin kalau yang lain mungkin harganya agak terjangkau ya teman-teman ya. Tapi hal yang harus sebenarnya sumber dari semuanya itu juga di trafo juga berpengaruh teman. Semakin ampernya semakin gede juga bagus teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan budgetnya. Kalau misalkan baru punya trafo bayu, misalkan teman saya mungkin sekarang saya hanya baru untuk beli trafo ya teman-teman, silakan mungkin beli trafo terlebih dahulu aja nggak apa-apa, untuk yang lain mungkin belakangan ya kalau teman-teman. Jadi apa ya, kalau misalkan trafo suatu saat harganya naik atau mungkin gimana ya, mungkin naik lagi ya teman-teman, lihatin deh kan dulu trafo berapa sih, sekarang udah naik terus trafo ini teman-teman ya. Nah kalau mungkin yang lain disusul harganya mungkin naiknya tuh, mungkin kalau driver naiknya mungkin 2000 atau 1000, kalau Elko mungkin 2000, trafo lain terus biasanya naik 25 ke 50. Nah itu kan eman-eman juga ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman, bahan dasarnya intinya adalah trafo PSU driver ini teman, driver 500 watt ya, driver power amplifier 500 watt teman-teman. Jadi ini adalah hal yang wajib yang teman-teman harus beli dulu lah, harus ada ini, kalau mau dirakit itu harus ada 1 2 3 4 lah. Kalau nggak sama tune kontrol juga bisa, driver driver PSU sama ini hal wajib. Kalau yang lain mungkin mau ditambahkan soft start agar supaya listriknya itu gak jeblek atau apa, itu gak ada masalah teman-teman. Nah oke teman-teman, segitu aja yang mengenai bahan-bahan untuk power amplifier dengan harga yang ekonomis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di kit review saya selanjutnya.